Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan satu topik baru lagi. Apakah dinosaurus menjadi burung? Bapak Ibu sekalian, teori evolusi mengatakan bahwa dinosaurus itu berevolusi dari reptil dan kemudian nanti ada ada spesies dinosaurus yang kemudian berevolusi menjadi burung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini teori yang umum, namun saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hal ini sebenarnya punya banyak problem di dalamnya. Problem pertama adalah kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dinosaurus itu ada dua model, yang berpinggul burung dan berpinggul kadal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya teori evolusi dan kita mengatakan bahwa dinosaurus itu berevolusi menjadi burung, maka hal yang paling logis adalah dinosaurus yang berevolusi menjadi burung itu adalah dinosaurus yang berpinggul burung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini hal yang terbalik. Dinosaurus yang berkaki dua ini ternyata berpinggul kadal. Sedangkan dinosaurus yang berkaki empat itu yang berpinggul burung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan kalau kita mengatakan lebih gampang kan yang kalau kaki dua jalan cerut lalu kemudian tangannya itu jadi sayap gitu. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi adalah burung itu tidak berevolusi dari dinosaurus berpinggul burung, tapi dari berpinggul kadal, ya. Ini yang menjadi problem pertama kali. Problem yang kedua Bapak Ibu sekalian, teori evolusi harus menjelaskan bagaimana tuh tangan daripada dinosaurus itu bisa berubah menjadi sayap daripada burung. Ini menjadi problem yang kedua. Lalu problem yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bagaimana sisik daripada reptil itu menjadi bulu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa sisik itu disusun berurut. Ya, bagian kulisnya berurut tumpang tindih. Sedangkan burung itu berbeda. Burung itu bulunya itu menempel ke tulang rangka hewan. Jadi ini berbeda sekali. Ya, kita bisa melihat ya, sangat berbeda sekali, bulu dan sisik itu sangat berbeda. Lalu kita juga tahu bahwa bulu itu membantu burung itu menjaga panas tubuhnya. Sedangkan sisik tidak. Kita tahu reptil itu banyak yang berdarah dingin. Dia tidak menjaga suhu tubuhnya. Sebaliknya, burung itu punya bulu dan itu akan membantu dia sebagai makhluk berdarah panas menjaga panas tubuhnya supaya tidak mudah hilang. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu bagian adalah korban keempat adalah mengenai paru-paru daripada dinosaurus yang adalah reptil dan paru-paru dari burung. Kedua paru-parunya ini berbeda sekali. Di bagian atas itu kita bisa melihat paru-paru daripada reptil. Itu cuma ada satu cabang, lalu kemudian masuk ke paru-parunya, lalu udara masuk, lalu kemudian dipompa kebalik, udaranya keluar masuk melalui saluran yang sama. Jadi reptil itu menghirup dan mengeluarkan udara melalui saluran yang sama. Nah, sebaliknya burung itu berbeda. Dari paru-parunya kita bisa lihat di gambar yang kedua, ya. Itu udara masuk dari depan lalu keluar lewat belakang. Jadi paru-parunya itu berbeda dengan paru-paru reptil yang masuk dan keluar di saluran yang sama. Ini salurannya berbeda. Dan dengan desain paru-paru seperti ini, maka burung itu bisa menggunakan udara sangat efisien. Jadi sebabnya dia bisa terbang sampai 8.000 meter. Yang kita tahu kalau kondisi tinggi 8.000 meter, kondisi tersebut udara itu oksigen itu sangat sedikit dan dia bisa efisien. Jadi memang burung itu punya desain paru-paru khusus supaya dia bisa terbang tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjelaskan paru-paru daripada reptil dinosaurus itu yang satu jalur kemudian berevolusi menjadi paru-paru yang udara yang masuk dari depan keluar dari belakang. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Itu kan harus ada evolusinya, harus ada transisinya, dan problemnya adalah ketika itu terjadi, kemungkinan yang terjadi adalah itu banyak sekali binatang yang mati di dalam transisi kalaupun itu terjadi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya menggambarkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat itu paru-paru daripada reptil ya atau dinosaurus dengan paru-paru burung sebagai berikut. Nah, paru-paru reptil itu kan tadi berasal dari satu jalur, udara masuk keluar berasal dari satu jalur. Itu seperti kayak gambar di depan itu piston ya. Itu semua udara masuk ke dalam satu tempat lalu kemudian udaranya dipadatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tahu pesawat terbang itu ada yang digerakkan dengan baling-baling. Nah, biasanya pesawat terbang ini menggunakan sistem piston. Nah, ini yang pertama. Bapak sekalian juga ada jenis transportasi udara yang lain, pesawat yang lain yang menggunakan mesin jet. Nah, mesin jet ini mirip dengan burung, di mana udara masuk dari luar, lalu dikompres, lalu dibakar, lalu kemudian dikeluarkan di belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau menganalogikan dengan sistem terbang yang ada di dalam pesawat terbang, ada yang menggunakan baling-baling yang menggunakan piston, di mana tadi udara masuk semua melalui satu jalur, dengan pesawat terbang yang seperti model burung paru-parunya, di mana udara masuk dari depan dan keluar daripada belakang. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ini berbeda sekali. Pesawat terbang dengan sistem baling-baling dengan menggunakan piston dengan pesawat yang menggunakan mesin jet itu berbeda sekali. Itu dua jenis mesin yang berbeda. Berarti itu dua jenis, kita harus mengatakan paru-paru reptil dengan paru-paru burung itu adalah paru-paru yang dengan jenis yang berbeda sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bisa simpulkan bahwa problem evolusi memiliki problem yang pertama. Kenapa burung berevolusi dari dinosaurus yang berpinggul kadal dan bukan berpinggul burung? Yang kedua, bagaimana teori evolusi menjelaskan tangan depan reptil itu berevolusi menjadi sayap burung? Yang ketiga, bagaimana menjelaskan transisi dari sisik yang ada di dalam reptil menjadi burung yang ada di dalam burung? Lalu keempat, bagaimana menjelaskan sistem pernapasan reptil berubah menjadi sistem pernapasan burung yang sama sekali berbeda. Nah, Bapak sekarang ini adalah problem kalau kita mempercayai bahwa dinosaurus berevolusi menjadi burung. Nah, Bapak sekalian, tentu mereka juga berusaha memberikan bukti-bukti. Teori evolusi membuktikan bahwa ya oke, kita ada fosil transisinya kok. Fosil transisinya itu adalah Archaeopteryx ya. Nah, Bapak sekalian, kenapa Archaeopteryx itu dikatakan adalah fosil transisi daripada dinosaurus menjadi burung? Itu karena Archaeopteryx mempunyai bulu dan tulang selangka seperti burung modern. Dan kenapa Archaeopteryx itu dikatakan sebagai fosil transisi? Karena memang kerangkanya itu mirip dengan Ornitholestes, yaitu dinosaurus kecil, dan mempunyai cakar di sayap gitu, yang dikatakan bahwa karena dia ada cakar di sayap itu adalah sisa dari tulang transisi reptil yang masih ada di yang dia masih dimiliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjawab apakah cakar di sayap, yaitu di sayap Archaeopteryx itu ada bukti fosil transisi? Itu adalah sisa hasil evolusi. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat saat ini ada 3 burung yang masih hidup yang memiliki cakar di sayapnya. Itu adalah burung Huatzin, burung yang tinggal di Amerika Selatan. Dia memiliki cakar di sayapnya ketika masih muda. Dan kita tidak mengatakan ini adalah dinosaurus atau fosil transisi. Kita mengatakan ini burung, karena walaupun dia memiliki cakar. Lalu yang kedua, Torako, itu burung ini hidup di Afrika. Nah, sama seperti Huatzin, burung ini punya cakar di sayapnya ketika masih muda. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian itu burung unta. Bapak Ibu sekalian bisa menemukan banyak di kebun binatang ya. Itu ada cakarnya, kelihatan sekali cakarnya yang ada di sayapnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah cakar di sayap itu merupakan bukti fosil transisi? Tidak, Bapak Ibu sekalian, karena burung yang modern pun masih punya cakar. Jadi tidak bisa jadi cakar itu digambarkan sebagai bukti fosil transisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga menemukan yang satu jenis burung yang namanya Confucianis. Nah, burung ini hidup di dalam zaman yang sama karena ditemukan di dalam kolom filogologis yang sama dengan Archaeopteryx. Ya, dan burung ini tidak punya paruh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa kalau dikatakan Archaeopteryx itu adalah nenek moyang daripada burung karena memiliki gigi. Nah, problemnya Bapak Ibu sekalian, ternyata di binatang yang hidup sejaman dengan Archaeopteryx, yaitu Confucianis, itu sudah tidak memiliki gigi.
Jadi gigi itu tidak bisa digunakan sebagai bukti fosil transisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang evolusionis yang merupakan seorang ahli burung, ya. Dia ketika dia meneliti burung, dia jelas dengan menolak anggapan bahwa burung itu berevolusi dari dinosaurus. Dia juga menolak Archaeopteryx sebagai bukti daripada transisi. Dia mengatakan bahwa Archaeopteryx itu adalah burung, bukan dinosaurus yang punya sayap. It's biophysically impossible to evolve flight from such large bipeds with foreshortened forelimbs and heavy, balancing tails. Exactly the wrong anatomy for flight. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin binatang yang berkaki dua dengan tangan yang kecil itu kemudian berat itu bisa kemudian berevolusi menjadi burung. Ahli burung ini mengatakan, saya telah mempelajari tengkorak burung selama 25 tahun dan saya tidak melihat adanya kemiripan apapun. Saya sungguh tidak melihatnya. Asal-usul theropod itu adalah dinosaurus, ya. Dari burung menurut saya adalah aib terbesar bagi paleontologi abad ke-20. Jadi jelas kita bisa melihat bahwa Feducci ini menolak pemikiran bahwa dinosaurus itu berevolusi menjadi burung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga menemukan ada fosil Sinocaleopteryx gigas. Itu ditemukan tahun 2012 di China. Dan dinosaurus ini ditemukan dengan fosil isi perutnya. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ternyata isi perutnya itu ada 3 burung berukuran merpati. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemukan fosil ini dengan binatang ini, ya, dengan isi perutnya burung, maka kita bisa mengetahui bahwa dinosaurus ini, ya, adalah dinosaurus pemakan burung. Kalau dinosaurus hidup pemakan burung, berarti burung hidup sejaman dengan dinosaurus. Jadi tidak mungkin burung itu berevolusi dari dinosaurus karena ternyata hidup sejaman. Ya, jadi dinosaurus itu bukan nenek moyang burung karena burung itu sudah ada zaman hidup pada zaman dinosaurus hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tabel berikutnya yang Bapak bisa melihat bahwa ada perbedaan besar sekali antara reptil yang adalah dinosaurus yang adalah reptil dengan burung. Dari rangka tubuhnya, reptil itu besar daripada, sedangkan burung itu berongga dan sangat ringan dan itu perlu untuk terbang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kalian mengatakan dinosaurus berevolusi dari burung, berarti kita harus menjelaskan juga bahwa bagaimana kemudian tulangnya itu dari besar daripada itu menjadi berongga supaya bisa ringan. Lalu kemudian juga harus menjelaskan perbedaan laju metabolisme, di mana reptil itu laju metabolismenya paling lambat, sedangkan burung itu melaju metabolismenya paling cepat. Lalu juga bicara mengenai pemakaian energi. Reptil itu pemakaian energinya paling sedikit, sedangkan burung itu pemakaian energinya paling banyak. Lalu tadi berbicara mengenai respiratory, mengenai paru-parunya, itu juga ada perbedaan. Reptil itu satu jalur masuk untuk keluar, sedangkan burung itu masuk dan keluarnya dengan jalur yang berbeda. Lalu tadi penutup daging, sisik dan burungnya juga bulunya berbeda. Dan itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan satu burung yang bernama burung pelatuk atau woodpecker. Bapak Ibu sekalian, burung ini bisa mematuk dengan kecepatan 22 kali per detik. Jadi bisa tutut dan itu 22 kali. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika dia mematuk berarti kepalanya itu mengalami benturan dengan kekuatan sekitar 1200 G. Perlu Bapak Ibu ketahui, manusia itu biasanya mengalami gegar otak ketika mengalami benturan dengan kekuatan 80-100 G. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini, maka dengan mematuk sedemikian keras, bagaimana burung pelatuk ini tidak mengalami gegar otak? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat anatomi daripada burung pelatuk ini punya bagian yang bisa meredam kejutan atau shock breaker, atau kalau kita disebutnya shock absorber. Jadi dia bisa menyerap benturan. Jadi memang didesain khusus untuk bisa menyerap benturan. Kita tahu, jadi kalau tidak punya bagian ini, ya, maka burung itu akan cepat gegar otak dan cepat meninggal.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu juga melihat di bagian gambar sebelah kanan, itu yang berwarna merah yang melingkari kepalanya itu adalah lidah. Nah, burung pelatuk ini memiliki lidah yang berbeda dengan burung pada umumnya. Burung pada umumnya itu lidahnya itu menempel di bagian belakang daripada kepala dan dari mulutnya, jadi bagian sini gitu, sama seperti manusia ya. Nah, burung ini lain. Burung ini punya lidah yang menjulur melewati bagian kepalanya. Lidahnya ini memiliki satu zat yang bisa menempel. Jadi ketika dia mematuk, kemudian dia memasukkan lidahnya, dia mau memanjangkan lidahnya. Nah, lidahnya itu bisa kemudian menempel ke serangga yang mau dia makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini, kalau kita percaya evolusi bahwa dinosaurus berevolusi menjadi burung, maka teori evolusi harus menjelaskan bagaimana burung ini kemudian bisa mempunyai lidah yang lebih panjang, lidah yang melewati bagian tumpurung kepalanya di atas, dan juga kemudian burung ini bisa mempunyai bagian di mana bisa menyerap getaran gitu, benturan. Itu harus dijelaskan juga. Nah, ini menjadi problema daripada teori evolusi. Sedangkan bagi orang yang percaya penciptaan, bagi kita tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan, dan Tuhan menciptakan bagian part itu. Tuhan menciptakan burung secara unik sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi tidak ada masalah di dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menerangkan burung yang kedua yang namanya hummingbird. Burung ini adalah burung yang terkecil di dunia, dan burung ini juga adalah burung yang mengalami migrasi. Nah, yang unik dari burung ini adalah burung ini bisa terbang mundur dan juga bisa terbang terbalik. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang mempercayai evolusi, maka dia harus menjelaskan bagaimana burung yang biasanya terbang ke depan sekarang harus bisa menjelaskan bagaimana burung itu terbang ke belakang. Berarti itu sayapnya itu harus ada modifikasi daripada struktur sayapnya sehingga dia bisa terbang mundur. Bapak Ibu sekalian, itu harus dijelaskan kembali. Apalagi kalau menjelaskan tadi teori evolusi bahwa dinosaurus berevolusi menjadi burung. Nah, sekarang burung yang biasa ini harus berevolusi lagi menjadi burung hummingbird yang punya struktur berbeda, yang bisa terbang mundur, dan ini burungnya juga terbang terbalik. Jadi harus ada modifikasi sayap untuk bisa menyebabkan dia bisa terbang mundur dan juga bisa terbang terbalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi hal yang rumit sebenarnya. Nah, kalau saya mau compare antara burung hummingbird ini dengan burung yang bisa burung buatan manusia, burung terbang itu, saya ambil dua contoh, pesawat Harrier dan pesawat F-35. Nah, pesawat ini adalah pesawat yang menarik. Kenapa? Karena dia bisa terbang take off secara vertikal, lalu kemudian dia terbang lurus. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat pesawat seperti ini dikembangkan sedemikian rupa bertahun-tahun ya. Penelitian dibuat untuk bisa menghasilkan sejenis pesawat seperti ini. Itu nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Itu butuh pemikiran yang begitu tajam. Baik pesawat Harrier maupun pesawat F-35 ini butuh seorang insinyur yang sangat pandai untuk bisa membuat pesawat ini terbang vertikal dan terbang lurus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hummingbird, wah, teknologi hummingbird itu jauh lebih daripada pesawat Harrier maupun pesawat F-35. Dia bisa terbang cepat, naik, terbang dari secara vertikal cepat, bisa terbang lurus lalu kemudian tiba-tiba berhenti, lalu kemudian bisa mundur, lalu bisa terbang terbalik. Bapak sekalian, ini semua sulit dikerjakan oleh pesawat Harrier maupun pesawat F-35. Jadi walaupun teknologi manusia sudah bisa menciptakan pesawat Harrier maupun pesawat F-35, teknologinya masih kalah daripada hummingbird. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi saya yang percaya penciptaan, saya percaya Tuhan yang begitu luar biasa, pasti hummingbird ini bukan hasil evolusi, karena untuk mendesain sayap yang sedemikian rupa, bisa terbang mundur, bisa terbang terbalik, itu harus dirancang oleh insinyur yang begitu pandai luar biasa, yaitu Tuhan itu sendiri. Burung itu adalah ciptaan yang kompleks oleh Tuhan yang cerdas. Kompleksitas burung pelatuk maupun hummingbird itu lebih mudah dijelaskan jika kita percaya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Bijaksana, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan burung tersebut. Sekian video kita pada hari ini. Terima kasih.